Assalamualaikum, halo Bun, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di YouTube channel Sujai Family. Ini adalah perjalanan mudik lebaran Bunda beserta dengan keluarga menuju kampung halaman ke daerah Ciamis. Saat ini Bunda sedang berada di rest area kilometer 57, tepatnya di daerah Karawang. Tadi sempat istirahat untuk makan sama ke toilet ya. Di sini cukup penuh dengan para pemudik yang hendak menuju ke kampung halamannya masing-masing seperti lautan kendaraan. Dan di sini istirahat tidak seperti biasanya seperti di tahun-tahun sebelumnya sebelum pandemi. Kita dikasih waktu hanya 20 menit untuk melakukan istirahat. Oke Bun, selanjutnya Bunda akan kembali meneruskan perjalanan mudik lebaran ke kampung halaman yaitu ke daerah Ciamis. Sementara kondisi jalan tol saat ini mulai padat merayap, di beberapa titik terjadi kemacetan dikarenakan volume kendaraan yang mulai meningkat. Hal ini tidak pernah kita temukan lagi di mudik lebaran 2 tahun ke belakang ya Bun, dikarenakan PSBB pandemi COVID-19. Tapi alhamdulillah saat ini semua sudah mulai normal kembali. Meskipun kita harus berhadapan lagi dengan kemacetan arus mudik lebaran, tapi disitulah seninya. Biasanya kemacetan itu terjadi menjelang gerbang pintu tol atau menjelang rest area. Jarak tempuh dari pintu tol Bekasi ke rest area kilometer 57 biasanya hanya memakan waktu kurang lebih setengah jam jika kondisi jalanan lancar. Namun malam ini membutuhkan waktu kurang lebih 3 jam. Bunda berangkat dari rumah jam 11 malam dan sampai di rest area kurang lebih jam 2. Saat ini menjelang gerbang pintu tol Cikampek Utama, antrian kendaraan semakin meningkat. Ada kurang lebih 13 pintu tol yang digunakan. Namun karena jumlah kendaraan juga yang semakin banyak, antrian panjang tetap tidak bisa dihindari. Untuk menuju Ciamis ada 2 jalur alternatif yang bisa digunakan. Yang pertama bisa melalui tol Cipularang, Cileunyi, Nagreg, Tasik, baru Ciamis. Atau bisa juga yang kedua melalui tol Cipali, Kartajati, Majalengka, dan Ciamis. Sudah hampir kurang lebih 7 tahun Bunda selalu menggunakan via tol Cipali karena ruas jalan tolnya lebih panjang sehingga jarak tempuhnya pun semakin cepat. Selain itu, setelah exit tol melewati kota Majalengka, volume kendaraannya itu lebih sepi dari kendaraan-kendaraan besar dibanding dengan jalur Nagreg. Setelah melewati gerbang tol Cikampek Utama, ternyata kemacetan masih terjadi. Deretan mobil keluarga mendominasi jalan tol malam ini. Di sepanjang perjalanan hampir tidak ada pemeriksaan, baik plat nomor ganjil genap maupun pemeriksaan vaksin yang selama ini diberitakan. Atau memang belum berlaku karena saat ini belum memasuki cuti bersama yang diperkirakan akan menjadi puncak arus mudik. Jika dalam kondisi normal, jarak tempuh Ciamis hanya membutuhkan waktu kurang lebih 5 jam. Tapi kalau melihat kondisi jalanan seperti ini, Bunda tidak yakin bisa sampai tepat waktu. Bunda selalu bilang ke Pak suami jangan pernah memaksakan perjalanan saat kondisi sudah lelah dan mengantuk, karena perjalanan nyaman dan keselamatan lebih utama.
Dan ternyata salah satu sumber kemacetan lainnya adalah banyaknya kendaraan yang berhenti di bahu jalan sebelah kanan dan kiri. Jalan tol yang memiliki 4 jalur lintasan jadinya hanya digunakan 2 jalur saja. Para pemudik banyak yang memilih istirahat di bahu jalan karena istirahat di rest area dibatasi hanya 20 menit saja. Saat ini menunjukkan pukul 3 dini hari. Perjalanan masih jauh, sementara Pak suami sudah merasakan rasa lelah dan rasa kantuk. Karena yang lain juga beristirahat di bahu jalan, akhirnya kita memutuskan untuk istirahat juga sambil menunggu pagi agar badan segar untuk kembali melanjutkan perjalanan menuju Ciamis. Oke Bun, cukup itu dulu ya vlog perjalanan mudik kami ke kampung halaman. Meskipun kami baru menjalankan setengah perjalanan, kemungkinan besar kita akan melanjutkan perjalanan esok hari. Selamat berlibur, selamat menjalankan perjalanan mudik ke kampung halamannya masing-masing untuk bertemu dengan keluarga tercinta. Oke Bun, cukup itu dulu ya vlog perjalanan mudik kami ke kampung halaman. Meskipun kami baru menjalankan setengah perjalanan, kemungkinan besar kita akan melanjutkan perjalanan esok hari. Tetap utamakan keselamatan dalam perjalanan kita semua. Hatur nuhun.